Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan sediakan soal dan juga pembahasan ya teman-teman tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK di bagian yang kedua. Kalau teman-teman belum nonton di bagian yang pertama dan materi-materi tentang TWK, kalian bisa cek di description box atau bisa cek di playlist aku namanya Study With Me ya teman-teman. Oke, di video kali ini aku akan sediakan 5 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik untuk teman-teman menjawabnya ya. Kalau teman-teman merasa 10 detik itu kecepatan atau kelamaan, kalian bisa pause. Nanti kita akan jawab bareng-bareng. Dan kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa banget komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Jiwa dan semangat nasionalisme terlihat mulai memudar dan tergerus pada generasi muda sekarang. Hal tersebut sangat berbeda dengan pemuda pada masa perjuangan dan pergerakan kemerdekaan dahulu. Penyebab paling dominan masalah tersebut adalah A. Kurang tegasnya aparatur penegak hukum, B. Masih adanya perilaku disintegrasi kedaerahan, C. Perkembangan globalisasi yang semakin pesat, D. Terjadinya perbedaan ideologi, pandangan politik dan moral generasi muda, dan yang E. Masih rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Kita mulai. Stop. Jiwa nasionalisme semakin memudar dan berbeda dengan pada masa perjuangan dahulu ya teman-teman. Jadi penyebab paling dominan masalah tersebut adalah yang C ya teman-teman, perkembangan globalisasi yang semakin pesat. Jadi dengan kata lain bahwa globalisasi ini adalah suatu tantangan utama ya teman-teman bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam nasionalisme. Nah, di era globalisasi seperti sekarang ini banyak sekali menimbulkan perkembangan-perkembangan yang sangat cepat, seperti contohnya teknologi ya teman-teman. Jadi globalisasi ini sendiri menjadi suatu tantangan bagi bangsa Indonesia. Dan era globalisasi ini juga menciptakan arus modernisasi ya teman-teman, di mana bangsa Indonesia, khususnya para anak muda yang sekarang ini lebih menyukai budaya luar atau budaya asing. Jadi mereka juga secara tidak sadar telah menghilangkan jiwa nasionalisme ini teman-teman, yang seharusnya tertanam pada diri mereka. Gitu ya teman-teman. Jadi penyebab paling dominan masalah tersebut adalah karena perkembangan globalisasi yang semakin pesat. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini panjang ya teman-teman. Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mencerminkan tekad kemandirian bangsa Indonesia untuk terlepas dari penjajahan bangsa asing dan merupakan awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sebagai bangsa yang merdeka dan bebas, ingin mengantarkan dirinya ke gerbang kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan juga makmur. Sehingga proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Berikut ini yang bukan merupakan makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah, kita mulai. Ini kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan, kalian bisa pause dulu ya teman-teman. Oke, stop. Yang bukan merupakan makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita lihat yang pertama ya teman-teman. Kita lihat mulai dari yang A. Secara hukum, proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional. Nah, yang ini benar ya teman-teman, merupakan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita lihat yang B. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di Indonesia sekaligus awal Indonesia sebagai negara merdeka. Ini benar. Yang C, proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lain. Ini benar.
Yang D, proklamasi kemerdekaan merupakan akhir dari segala perjuangan bangsa Indonesia. Ini salah ya teman-teman, bukan akhir. Sehingga bagi penerus bangsa cukup menikmati kemerdekaan yang sudah diraih. Nah, ini salah ya teman-teman. Cukup menikmati kemerdekaan yang sudah diraih. Ini kurang tepat, tapi kita lihat dulu yang E ya teman-teman. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa atas perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Nah, ini yang benar. Jadi yang bukan merupakan makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, jawaban yang kurang tepat itu adalah yang D ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan nomor 2, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu pertama aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini tadi poin yang A ya teman-teman, termasuk poin yang A yaitu aspek hukum. Yang kedua, aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Ini tadi poin yang B. Kemudian yang ketiga, aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Yang keempat ada aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru, dari bangsa yang digolongkan pribumi menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Aspek berikutnya adalah aspek politis. Di sini proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Ini tadi termasuk dalam poin yang C ya teman-teman, pilihan yang C. Dan yang terakhir adalah aspek spiritual. Proklamasi merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa atas perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Jadi yang bukan termasuk dalam aspek proklamasi itu adalah yang D ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3. Negara dengan sistem demokrasi merupakan negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara. Seperti yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip pelaksanaan demokrasi di Indonesia memiliki 10 pilar ya teman-teman. Di antaranya demokrasi dengan rule of law yang memiliki 4 makna penting, kecuali. Kita mulai. Stop. Jawabannya yang C ya teman-teman. Yang ditanya adalah prinsip pelaksanaan demokrasi Indonesia memiliki 10 pilar, di antaranya demokrasi dengan rule of law yang memiliki 4 makna penting, kecuali yang C. Jadi ada 4 makna penting dalam rule of law ya teman-teman. Yang pertama adalah kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth. Yang kedua adalah kekuasaan negara memberi keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal saja. Yang ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum atau legal security bagi seluruh rakyatnya. Dan yang terakhir adalah kekuasaan negara mampu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum. Jadi yang tidak termasuk itu adalah yang C, kekuasaan negara yang membatasi dan mengekang kebebasan rakyat dan mengembangkan demokrasi bersifat tertutup. Next, kita lanjut ke soal nomor 4 ya teman-teman. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, bisa komen di bawah ya. Soal nomor 4. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan terwujud apabila
setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai antar berbagai perbedaan. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali muncul adanya sikap yang selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah. Akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Sikap tersebut dalam kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat harus dihindari karena termasuk sikap tidak terpuji yang disebut, kita mulai. Stop. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman, sikap inklusivisme. Sikap tidak terpuji yang harus dihindari dalam kerjasama di masyarakat itu ada 4 ya. Salah satunya si sikap inklusivisme ini ya teman-teman. Nah di sini aku akan bahas sedikit apa saja yang termasuk sikap tidak terpuji yang harus dihindari dalam kerjasama di masyarakat. Yang pertama itu ada sikap fanatik sempit. Nah, sikap fanatik sempit ini adalah sifat yang merasa diri sendiri itu paling benar ya teman-teman. Yang kedua adalah sikap individualis. Di sini maksudnya adalah sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Yang ketiga ada sifat inklusivisme. Nah, ini adalah sikap yang selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah ini ya teman-teman. Akibat perbedaan dari suku bangsa, adat istiadat, agama, dan juga bahasa daerah. Dan yang terakhir adalah sikap primordialisme ya teman-teman, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 5. Pada usaha pertahanan dan keamanan negara dibutuhkan partisipasi dan keikutsertaan semua elemen bangsa. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan persamaan peran warga negara dalam usaha pembelaan negara. Hak dan kewajiban dalam usaha bela negara harus seimbang. Artinya, A. Bela negara pada dasarnya merupakan tanggung jawab seluruh warga negara, bukan hanya tanggung jawab komponen utama militer. B. Usaha pembelaan negara merupakan budaya yang menyatu dalam diri setiap warga negara. C. Bentuk perwujudan bela negara adalah pengorbanan terhadap negara yang dilakukan oleh setiap warga negara. Yang D. Setiap warga negara dapat memilih perannya dalam praktik upaya pembelaan negara. Dan yang E terakhir, keikutsertaan dalam usaha bela negara merupakan kehormatan bagi seluruh warga negara. Kita mulai. Stop. Nah, seperti biasa, khusus di soal nomor 5 ini menjadi PR teman-teman semuanya ya. Teman-teman bisa jawab di kolom komentar, dan kalau misalnya ada jawaban yang berbeda dariku, dan bisa juga komen di bawah kasih tahu alasannya ya. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal tes wawasan kebangsaan di bagian 2 ini. Kalau kalian suka silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Oke teman-teman, dan bagi yang udah subscribe aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.